Maaf Boruto, hari ini aku pinjam uangmu, ngembaliinnya dengan cara lain. Yah, good luck Mugino-san. Oke, Boruto 154 ini akhirnya kita diperlihatkan pertempuran Badass Aokara yang ternyata tubuhnya itu menyimpan sebuah senjata rahasia. Sampai saat ini, Ao itu masih mengejar gulungan yang dibawa oleh Konohamaru, di mana ini berisi data dari kotak besar tersebut. Nah, yang menambah dramatis adegan di 154 ini karena musiknya itu pas banget dengan latar kejadian saat itu. Boruto dan Konohamaru sih bisa kabur, tapi bagaimana dengan Ao sendiri? Inilah rekapan kejadian dramatis serta aksi yang terjadi dalam anggota Kara. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai epic moment dalam Boruto 154 ini, especially tribute to Mugino. Setelah Konohamaru bisa membawa kabur Mugino, akhirnya tim 7 ini beserta Katasuke Sensei yang nyentrik itu dengan senjata barunya akhirnya bisa menemukan keberadaan Konohamaru. Mereka semuanya saat ini ada dalam gua tersebut demi menghindari hal-hal tidak diinginkan. Nah, masalahnya saat Konohamaru menceritakan jika ia berhasil membawa gulungan di mana berisi data tersebut, seseorang memanggil mereka, dan tentunya itu adalah Ao. Semua shinobi terkejut bagaimana Ao datang dengan membawa senjata bak seperti meriam itu, dan ini tentunya adalah Saint Ninja yang sekarang ini membuka cerita baru di kisah Boruto karena keberadaannya bisa sangat merugikan apalagi penggunanya adalah orang-orang jahat. Nah, kita akan rekap beberapa hal epik sebelum dramatisasi Mugino versus Ao. Pertama, jawaban soal aksi Code Kara. Nah, yang kemarin ia telah melirik bos Kara, pemimpinnya itu. Akhirnya di sini Code ini memang benar-benar tampak menyerang Jigen. Tapi mohon maaf ya, kalah dia. Di sini Jigen ini mengatasi Code ini dengan begitu mudahnya, dan setelah kami pikir-pikir, Code ini hanya ingin mencari perhatian Jigen untuk diberi kesempatan mencari si pengkhianat tersebut. Masalahnya, Jigen mempercayai Code ini dengan misi lain. Kita semua pasti tahulah bahwa saat ini dalam chapternya pun hanya Code yang tersisa dari para anggota Kara kecuali Amado dan Koji yang sedang kabur. Code sendiri telah mengemban tugas berat sekaligus membosankan mungkin bagi dirinya karena harus menjaga ekor 10 Jubi. Nah, dalam ending dan previewnya pun tampak Code ini masih akan sering ditampilkan. Bagi kami sih ini cukup unik karena di chapternya ia adalah orang yang minim tampil, tapi di animenya ia diceritakan sangat misterius, menjengkelkan dan paling banyak disorot. Lalu, selain si Romawi ke-6 ini, cerita Boruto juga menampilkan tentang informasi yang sudah bocor. Ya, kedua adalah tentang Saint Ninja. Saat tim 7 dan Katasuke melawan para Kugutsu tersebut, mereka akhirnya menyadari satu hal. Boneka itu adalah Saint Ninja, tanpa dikendalikan dengan benang seperti Kankuro atau bahkan yang digunakan Sasori dahulu. Kugutsu ini bisa menggunakan teknik api secara beruntun. Namun setelah Katasuke menganalisis mereka, akhirnya armornya yang nyentrik itu bisa menyerap serangan-serangan hingga Kugutsu tersebut overheat. Nah, Katasuke di sini memang menyadari tentang lemahnya mereka jika menggunakan sistem Saint Ninja. Tapi yang menarik di sini, Sarada akhirnya buka suara di mana ia mengingat, setahu dia hanya Konoha yang saat ini meneliti dan mengembangkan Saint Ninja. Tapi kenapa para musuh-musuh ini bisa memiliki hal semacam ini? Nah, disinilah Katasuke langsung teringat momen kala itu di mana ia pasca terkena genjutsu. Katasuke mengingat perkataan Ibiki Murino bahwa teknologi ini kemungkinan sudah dicuri oleh orang-orang lain. Artinya, informasi tentang Kagakuningu telah bocor. Dan di sini yang dimaksud bisa saja adalah Kara. Nah, jika kalian lihat Katasuke saja bahkan terlihat sangat gelisah dan merasa bersalah jika hal tersebut memang benar adanya. Lalu setelah Chamaru menemukan Kune Konohamaru, mereka ini masih memiliki harapan jika Kak Konohamaru ini masih hidup. Dan sampailah mereka di bibir gua tersebut. Tapi permasalahannya, setelah Konohamaru menceritakan banyak hal yang terjadi, akhirnya kita kedatangan orang yang ditunggu-tunggu. Ya, ketiga tentunya adalah Aokara. Nah, kedatangan Ao yang tanpa diduga-duga dengan mengatakan sepenggal kata seperti ini. Kisah yang menarik, maukah kau menjelaskan lebih detail lagi? Nah, sebenarnya ini bisa dibilang reuni Mugino dan Ao. Tapi sayangnya kejadian kali ini sudah sedikit berbeda. Ao sama sekali tidak ragu akan mengambil data tersebut dari Konohamaru. Bahkan orang ini tanpa sangat berbeda saat Boruto pertama kali melihatnya. Dan tembakan beruntun dilakukan oleh si mantan Byakugan ini.
Serangan AO menggunakan semacam Gatling gun ini memang memiliki daya hancur yang cukup besar karena banyak misil yang dikeluarkan. Hanya saja bentuknya adalah teknik-teknik Katon. Ini adalah salah satu senapan yang terbuat dari Sense Ninja. Bahkan Mitsuki sudah memprediksikan akan hal tersebut. Nah, disinilah terjadi pertempuran epik antara AO dan Katasuke dengan peralatan barunya. Bahkan dengan ini, teknik AO bisa dinetralisir. Ini tentu kemajuan yang cukup bagus buat Sense Ninja yang digunakan oleh Katasuke. Konohamaru bahkan bisa menangani senjata itu dengan menggunakan Rasengan-nya. Awalnya, Konohamaru ingin membuat Rasengan itu mengenai tubuh AO, tapi sebagai mantan ninja elit, AO pasti akan menggunakan tameng lain untuk mengurangi kerusakan. Bahkan AO bisa merebut senjata milik Katasuke Tono. Nah, yang menarik soal perkataan Konohamaru, "Ao-san, apa ini ada kaitannya dengan organisasi bernama Kara?" Tapi tiba-tiba Konohamaru terkena ledakan dua bola kuning tersebut. Ya, dalam tubuh Aokini adalah senjata Sense Ninja. Ya, bahkan bug seperti seorang cyborg. Ya, ini bisa dibilang kayak tuan muda Genos lah di cerita One Punch Man. Di tengah langkah penuh keyakinan itu, Ao mendekati Konohamaru. Namun tiba-tiba Mugino yang sudah lemah mendadak bangun dan langsung menghalangi agar Konohamaru bisa mensukseskan misi membawa data tersebut ke Konohagakure. Keempat ini adalah pengorbanan Mugino. Nah, bagi yang telah mengikuti chapternya dan cerita soal nasib Mugino ini, semuanya harusnya paham sih bagaimana cerita Mugino ini berakhir. Ya, kematian Mugino yang sudah di ujung tanduk ternyata dimulai dari sini. Saat ini, memang karakter Mugino ini begitu penting karena Jonin ini telah banyak membuat kontak dengan Boruto dan misi mereka cukup panjang dimulai dari Sel Hashirama, Victor Pohon Shinju, dan yang terbaru berakhir dalam misi pencarian informasi balon udara tersebut. Dan di momen inilah Ao sudah menjadi orang yang akan membuat Jonin ini akan gugur. Jika kalian melihat episode sebelumnya, Mugino yang sempat dirawat oleh Hiruzen ini memang telah melihat Konohamaru muda sangat menderita sampai ia akrab dengan Konohamaru sendiri. Kami pikir inilah cara Mugino berteman dan menyelamatkan temannya ini dari ramalan nenek tua tersebut. Nah, dahulu jika kondisinya begini, setidaknya Mugino ini dua kali menyelamatkan Konohamaru Sarutobi. Pertama saat dalam laboratorium Victor saat mencari info soal pohon Shinju, dan kedua ini adalah saat menghadapi Aokara. Ini cukup menarik di mana kedua orang ini sempat bercengkrama dalam Konoha, namun sekarang menjadi lawan dan musuh yang harus sama-sama dikalahkan. Adegan ini semakin dramatis karena latar musiknya sangat pas dengan peran Mugino sejauh ini, dan kami rasa tribut to Mugino sudah sewajarnya diberikan. Meski ia ditusuk dengan pedang cakra itu, memang sudah rencana Mugino melakukan ini daripada ia harus menjadi beban. Mugino malah menunjukkan teknik terakhirnya, Doton, untuk mengubur dirinya dan Ao. Gugurnya Mugino ini memang sangat dramatis karena dirinya sendiri sempat mengingat apa yang ia minta dari Boruto. Setelah meminjam uang Boruto, inilah cara Mugino membayar dan menyelamatkan tim 7, Konohamaru, sahabatnya, dan Katasuke Tono sekaligus. Nah, pengorbanan Mugino untuk melindungi yang lain ini memang cukup mengagumkan. Ia memilih itu daripada harus menjadi beban bagi rekannya. Dia memang seperti itu, begitu kata Konohamaru. Konohamaru sendiri bahkan meminta Boruto dan yang lainnya untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan Mugino di sini. Perjalanan Mugino kecil sampai berteman dengan Konohamaru, menyelamatkannya 2 kali, akhirnya berhenti di sini. Kita masih nantikan kelanjutan ke depan bagaimana Mugino ini apakah akan ditampilkan kembali setelah kejadian reruntuhan tersebut. Namun yang jelas, Ao bisa keluar dari tumpukan bebatuan itu dan menatap tajam mereka sembari mengatakan seperti ini, "Cobalah selagi kalian bisa, aku tidak akan membiarkan kalian tetap hidup." Wow, inilah kita diperlihatkan lagi aksi tempur dari seorang ninja elit, Kirigakure no Ao, di mana ia sekarang menjadi anggota luar Kara dan belum kembali pada jalan ninjanya. Ao memang masih bergerak bak seperti alat dari para organisasi jahat tersebut. Apa yang ingin kalian ungkapkan soal Aokara ini, guys? So, jadi itulah tadi pembahasan mengenai epic moment dalam Boruto 154 ini, especially tribute to Mugino. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan sedikit informasi dan inspirasi di setiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.